Di dalam perjanjian lama selalu ada mezbah yang tidak pernah berhenti mengepulkan asap naik ke atas. Di pelataran orang akan melihat mezbah dalam ukuran yang besar dan tidak pernah apinya padam, asapnya mengepul terus ke atas. Saudara tahu kenapa? Karena tiap pagi dan petang para imam datang membawa korban dan ditaruh di atas mezbah itu. Ketika orang masuk ruang suci, ada pedupaan yang tidak pernah juga berhenti. Apinya terus membara dan asap dupanya masuk ke ruang maha suci, tempat di mana Tuhan itu ada. Saudara tahu kenapa? Karena setiap kali para imam datang memasukkan dupa yang dibakar dan naik ke atas. Tidak pernah orang bisa bermimpi bertemu dengan Tuhan. Tidak pernah orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau hidupnya bukan seperti mezbah dan dirinya bukan seperti korban yang ditaruh di atasnya. Satu hari kita tidak dan lalai meletakkan korban hidup kita, saudara tiba-tiba akan kering karena perjumpaanmu dengan Tuhan tiba-tiba berakhir. Ratu Esther sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Bagi dia itu hal yang aneh. Bagi kita hari-hari ini orang Kristen tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dianggap yang biasa. Sementara orang yang mengalami Tuhan dianggap luar biasa. Sedang ada pembalikan-pembalikan yang tidak sehat di dunia kita. Esther berkata kepada Mordekai, sudah 30 hari raja tidak memanggil aku. Dan buat dia itu hal yang aneh sekali. Dia mulai menyadari keterpikatan raja terhadap dirinya sudah mulai berkurang dan bergeser. Saya hanya memberitahu saudara satu hal saja. Sebetulnya apakah Tuhan terpikat dengan kita atau tidak, itu kuncinya. Anda boleh berteori apapun juga. Pada akhirnya ujungnya seberapa besar, tergantung seberapa besar Tuhan terpikat kepada kita. Dan pada waktu dia harus menghadap raja, tidak ada pilihan lain, dia pertaruhkan hidupnya. Bukan hanya mahkotanya, dia pertaruhkan nyawanya. Karena kalau raja tidak mengulurkan tongkat kepadanya, dia harus mati. Dan nasibnya akan lebih buruk dari Ratu Wasti yang terbuang karena tidak mau mentaati perkataan raja. Tapi justru karena pengorbanan seperti itulah dia berani taruhkan segala sesuatunya yang membuat raja mengulurkan tongkatnya dan dia menyelamatkan bangsanya, orang-orang Yahudi. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kalau Anda rindu setiap kali engkau menghadap Tuhan, setiap kali engkau menaikkan hatimu di hadapannya, dan tiba-tiba surga terbuka di atas kita, ada open heaven, tidak ada pilihan lain saudara, kecuali kita menaruh hidup kita sebagai korban. Sekali kita tarik itu dan kita berkata ini milikku, saya berkata Anda akan kehilangan begitu banyak dalam hidupmu. Seringkali kita tidak usah berbantah dengan manusia. Mari jujur dengan diri kita sendiri. Adakah Tuhan begitu real dalam hidup kita? Adakah Tuhan begitu nyata? Adakah kehadirannya begitu kuat dalam batin kita? Ataukah sebenarnya kita sudah mulai kering, kita gelisah dan kita resah di dalam bergolak untuk sesuatu yang tidak jelas, dan kita kehilangan Tuhan? Saya berdoa sore hari ini, Tuhan berikan lagi kehausan dan kelaparan akan Tuhan yang luar biasa. Tidak akan pernah kita bisa berkembang seperti yang Tuhan mau dalam kita mengikut akan Tuhan, kecuali kita haus dan lapar akan Tuhan. Firman berkata orang yang sudah kenyang, makanan pun dimuntahkannya dan dibuang. Cuma bagi orang yang kelaparan, yang pahit pun dia katakan manis. Apapun yang dari Tuhan dia akan telan dan tidak menimbang dan tidak memikir lebih jauh. Karena rohnya begitu haus, begitu lapar, begitu dahaga akan Tuhan. Tapi orang yang kehilangan Tuhan, di dalamnya sudah dahaga akan hal yang lain dan bukan Tuhan sendiri. Dan seringkali itu yang menyedihkan sekali, karena kita berpikir kita masih dalam perkenan Tuhan, tapi sebenarnya hidup kita dan batin kita sudah berlalu begitu jauh meninggalkan Dia.
Saya berdoa sore hari ini Anda dan saya hidup makin melekat dan hati makin dekat dengan Tuhan. Percayalah ini hari-hari yang tidak mudah, tapi kayaknya kalau hati kita melekat kepadanya, kita bisa menikmati akan kehadiran Tuhan yang luar biasa, dan itu segala-galanya buat kita. Amin. Mari angkat tangan sama-sama. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh your presence makes me whole. Katakan lagi keluar dari hati kita. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Malam ini biarkan hadirat-Mu memenuhi kami, biarkan anugerah-Mu melingkupi kami, biarkan dekapan kasih-Mu tidak pernah lepas dari batin kami ya Tuhan. Jangan lewatkan satupun dari antara kami. Beri haus dan lapar akan Tuhan itu kembali dalam hati kami. Tuhan, makin kami menjauh daripada-Mu, makin kacau, makin rusak, makin hancur. Makin kami mendekat kepada-Mu, hidup kami akan mengalami anugerah demi anugerah dan pemulihan yang daripada-Mu. Sore hari ini Kau berbicara kepada anak-anak-Mu. Beri kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Buat setiap kami punya keberanian untuk membuat keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kau tolong kami Tuhan. Anugerahkan itu dalam hidup kami. Roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian akan mengajar kami. Kami tahu kami minta batu, bukan batu yang manusiawi, tapi batu karang yang teguh, yang jadi fondasi yang kuat dalam batin kami. Bukan batu yang gampang hancur, tapi Petra, batu yang kuat, dan di atasnya itu gereja dibangun. Nah, hari ini berikan kami batu karang yang solid itu kuat dalam batin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan yang ajaib, sungguh Tuhan yang luar biasa. Dan tidak ada satu orang pun tinggalkan tempat ini tanpa diubah dan tanpa diberkati. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Yesus, karena semua asalnya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing saudara. Dalam hadirat Tuhan, mari kita buka Bilangan pasal yang ke-26. Ada satu kalimat pendek di ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat saudara, atau kita akan baca sama-sama dengan keras. Bilangan 26 ayat yang ke-11. Bilangan pasal 26 ayat yang ke-11. Ayat ini buat saya baru. Saya tidak berpikir bahwa ada ayat seperti ini. Bilangan 26 ayat yang ke-11.
Kita Bilangan pasal 26 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu tolong lambaikan tangan kanan saudara. Kita akan baca dengan suara keras, dengan suara nyaring sekeras Anda bisa. Bilangan 26 ayat yang ke-11. 2, 3. Tetapi anak-anak Korah tidaklah apa? Mati. Saya ulang lagi, Alkitab berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Kitab Taurat ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5-limanya merupakan perjalanan kita dengan Tuhan. Waktu kita mulai dengan kitab Kejadian berisi penuh dengan janji-janji Tuhan. Orang Kristen itu hidup berdasarkan janji Tuhan. Kalau kita tidak lagi bisa percaya janji Tuhan, fondasimu sudah hancur. Kekristenan itu dasarnya janji Tuhan. Tuhan memberikan janjinya. Dia berfirman, dia berjanji, maka hidup kita berpegang pada janji Tuhan. Kitab Keluaran mengajak kita keluar dari dunia ini. Tidak berarti dunia sudah keluar dari kita, tapi kita mulai diajak keluar dari dunia. Kuasa Tuhan dinyatakan, kita tinggalkan dunia, kita pegang janjinya menuju tanah perjanjian. Begitu kita mulai berjalan dalam kitab Keluaran, Tuhan berikan imamat kepada kita yang berisi hukum-hukum Tuhan. Orang Kristen jalan dengan Tuhan, didampingi hukum-hukum Tuhan yang ajaib. Hukum yang memerdekakan kita, bukan hukum yang mematikan. Begitu orang menikmati akan hukum Tuhan, begitu orang menikmati perkataan Tuhan, begitu orang menikmati semua yang dia katakan, maka orang itu akan mulai makin dewasa. Dan sampai ke kitab Bilangan. Sebenarnya ini kitab yang menurut saya paling mengerikan. Dalam kitab Bilangan inilah terdaftar semua pemberontakan. Dan diawali dengan laskar Israel dihitung, kemudian dihitung lagi. Ada perhitungan-perhitungan, ada pengungkapan hati orang yang sebenarnya. Miriam, Harun dan sebagainya berontak. Korah, Datan, Abiram berontak. 10 pengintai berontak. Begitu banyak pemberontakan. Dan hukuman demi hukuman jatuh. Sampai kemudian laskar Tuhan dihitung lagi yang kedua kalinya. Kitab Bilangan merupakan kitab penyaringan. Begitu selesai, yang dibuang, yang tinggal akan tinggal tetap. Sampai kepada kitab Ulangan, di mana Tuhan menata kehidupan kelak ketika engkau masuk tanah perjanjian. Seperti apa engkau harus hidup. Taurat mengajar kita jalan dengan Tuhan. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, kita melihat Tuhan membawa kita dalam sebuah perjalanan. Dalam Bilangan 26 inilah ayat yang ke-11. Ada sebuah kalimat yang mencengangkan sekali. Alkitab berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ada peristiwa apa sebetulnya? Yang tadinya saya pikir selama bertahun-tahun anak-anak Korah ini pasti mati. Tapi rupanya anak-anak Korah tidak mati. Padahal bapaknya tokoh pemberontak. Apa yang terjadi sebenarnya? Lihat pada Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-16. Saya akan baca dari pertama supaya Anda ngerti akan cerita ini. Tidak seluruhnya saya akan baca. Di rumah nanti tolong Anda baca sendiri karena waktu. Tapi ini cerita yang menarik sekali. Judulnya Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Bilangan pasal yang ke-16. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta dengan 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?
Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya, bubuhlah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka? Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam pula. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukuplah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada keesok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuhkan ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan di hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Kalau Anda perhatikan, ini keluarganya Korah nggak ikut loh. Cuman Datan, Abiram, dia bawa anaknya, dari yang gede sampai yang kecil, tapi Korah nggak disebut. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkatkan mulutnya
dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Kalau Anda baca begini, normalnya kan jemaat berkata, wow, ini mengerikan. Anda baca terus, itu mereka berontak lagi. Mereka berkata, ini kejam, kamu telah kejam. Dia marah dengan Musa, dan Tuhan ngamuk betul. Dia hajar dan ribuan lagi mati kena tulah pada waktu itu. Nah, poin saya bukan kepada soal cerita pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Tapi memang itu merupakan latar belakang daripada kejadian yang menimpa keluarga mereka bertiga. Coba Anda bayangkan kalau engkau pada waktu itu adalah anak dari Korah. Bapakmu mempelopori sebuah pemberontakan, protes kepada Musa. Datan, Abiram, orang-orang Ruben, dan yang lain lagi membantu mereka. Kenyataan sudah sekian puluh tahun mereka berputar di padang gurun dan belum pernah nyampe masuk Kanaan. Kenyataan mengatakan mau tunggu berapa lama lagi untuk masuk ke Kanaan. Mereka berkata yang ada cuma gurun, dibandingkan Mesir gak ada apa-apanya. Logikanya benar sekali. Ini mau dibawa kemana Musa? Lalu mereka berontak, mereka marah. Dan karena pemberontakan itulah Musa, sebetulnya yang gawat ini sebetulnya, Musa marah. Pertama-tama dia hanya sujud. Ketika dituduh lebih jauh dia marah sekali. Ketika dia marah dia teriak, Tuhan jangan pernah dapat dengarkan dan terima korban persembahannya. Dan pada waktu itulah sesuatu terjadi. Dia berkata, pisahkan dirimu dari Korah, Datan, dan Abiram dan seisi kemah mereka. Yang ajaib, Datan, Abiram boyong keluarganya berdiri bersama mereka. Tapi yang aneh saudara, Korah, anak-anaknya memutuskan tidak ikut dia. Sehingga di pasal 26 Alkitab berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Dan memang di bilangan 16 tidak ada indikasi mereka ikut bersama dengan bapaknya. Coba renungkan akan cerita ini. Betapa tidak mudahnya sebetulnya untuk buat keputusan yang berbeda dari sebuah stream, arus yang sedang bergerak ke arah tertentu dalam hidup kita. Saya nggak berkata bahwa mari anak-anak berontalah kepada orang tuamu, jangan ikuti perkataan mereka. Karena ini bukan hanya sekedar cerita tentang hubungan keluarga, tapi sebenarnya kita didewasakan oleh banyak tanda petik orang tua di sekitar kita. Dunia, falsafahnya, teman-teman sekelas, pandangan orang-orang di dunia ini, segala macamlah yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, tiap kali itu menjejali pikiran kita. Itulah orang tua kita sebenarnya. Kenyataannya kalau Anda perhatikan orang berkata, televisi merupakan orang tua dari anak-anak sekarang. Dengan begitu banyak hal yang dijejalkan dalam hidup mereka. Begitu banyak hal yang masuk yang membuat kita bisa berkata bahwa, oh yang namanya benar itu seperti ini. Ada arus tertentu, ada stream tertentu yang sedang bergerak menyeret kita ke arah yang mereka mau. Korah berontak. Datan, Abiram berontak. Anda bayangin ya. Kalau orang mau berontak, sering rapat. Kan mereka juga para pemimpin hasil rapat. Jadi kumpul. Kalau mereka sering kumpul, anak-anak mereka sering kumpul nggak kira-kira? Ngumpul kan? Anak-anak mereka kan sangat dekat. Nah, waktu mereka harus berdiri menentang Musa, anaknya Datan, anak Abiram ikut orang tuanya. Seharusnya anaknya Korah ngikut bapaknya. Kenapa? Teman-teman mereka berdiri di sana bersama bapak mereka.
Tapi anak-anak Korah jelas berkata, no way. Aku cinta ayahku, tapi aku cinta Tuhan lebih daripada yang lain. Aku tahu aku diberkati oleh banyak orang di sekitarku. Aku tahu aku membutuhkan uang. Aku tahu dunia aku perlu selama di dunia ini. Tapi ketika arusnya bergerak berbeda seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, beranikah kita berkata tidak? Dengan kata lain, beranikah orang-orang percaya pada hari-hari ini membuat keputusan yang tidak populer, yang beda dengan arus yang sedang bergerak, tapi Anda ngerti ini keputusan dari Tuhan, walaupun tidak seperti yang orang sekitarmu harapkan. Orang-orang besar di dunia ini adalah orang-orang yang berani membuat sesuatu yang berbeda dengan yang arus dunia sedang ada pada waktu itu. Orang-orang yang berani berkata, aku buat keputusan yang beda dengan apa yang di sekitarku muncul. Dan kalau Anda baca Mazmur, minimal 11 Mazmur diciptakan oleh Bani Korah. Anda bisa bayangkan tuh, bapaknya ditelan hidup-hidup oleh bumi, dibuka, dikubur, masuk, tutup lagi, langsung. Tapi anak-anaknya bisa menciptakan nyanyian pengajaran yang luar biasa. Bahasa itu minimal saya tulis 11 Mazmur ditulis dalam kitab Mazmur dari Bani Korah, Bani Korah, Bani Korah, Bani Korah. Dan sikap militan yang seperti ini yang berkata, aku mau beda, itu yang makin jarang loh saudara. Di kelas Anda punya seperti tanda petik kelompok teman-temanmu yang punya arus tertentu. Apakah dengan arus mereka engkau berani berkata, aku mau memutuskan sesuatu yang beda? Di rumah mungkin lain ceritanya. Yang lain nyembah berhala, yang lain nyembah kuasa gelap. Apakah engkau berani berkata, aku memutuskan yang beda? Engkau bergaul dengan banyak orang-orang yang tanpa harapan, yang hopeless. Engkau ditarik ke sana kemari hanya untuk hura-hura. Beranikah engkau berkata, aku memutuskan sesuatu yang beda? Anda banting setirmu dan berkata, aku mau jadi beda. Pada saat engkau berani berkata seperti itu, saudara masuk dalam sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang tidak menjanjikan kenikmatan sepertinya, tapi dunia yang menjanjikan kekuatan batiniah yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, beranikah kita memutuskan untuk beda dengan sekitar kita? Bilangan 26 berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bapaknya ditelan oleh bumi hidup-hidup. Masuk ke dunia orang mati hidup-hidup. Tapi anak-anaknya bisa mengeluarkan mazmur yang luar biasa. Bapaknya tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti akan pimpinan Tuhan, tidak mengerti hukum rohani, gak kenal hati Tuhannya. Tapi anak-anaknya bisa melahirkan 11 mazmur yang sampai berabad-abad kemudian dibaca oleh begitu banyak orang, menginspirasi jutaan manusia dan memberkati sampai kekal. Bisakah dibayangkan dari orang tua yang berontak hatinya, tidak kenal akan Tuhannya, lahir generasi yang kenal dengan Tuhan dan punya hasil karya oleh karena pertolongan Roh Kudus yang kekal sampai berabad-abad dan sampai hari ini dicetak dalam begitu banyak bahasa di seluruh dunia. Bani Korah melahirkan minimal 11 mazmur yang hebat dan ajaib. Itu bukan mazmur kacangan, itu mazmur yang solid, mazmur yang luar biasa. Bagaimana bisa dibayangkan dari orang tua yang berontak kepada Tuhan, berontak kepada Musa dan Harun, dan ditelan hidup-hidup oleh dunia ini. Kitab Bilangan adalah kitab penyaringan. Saya percaya banyak orang sedang disaring Tuhan. Kita mendengar beberapa hamba Tuhan khotbah tentang lembah penentuan. Saya berkata, iya, banyak orang di lembah penentuan. Sebuah keputusan akan mengubah hidup kita. Sebuah keputusan akan memberikan sebuah warna ke depan apa yang bakal kita alami. Tapi saya berdoa kita jadi orang-orang yang ngerti, pinter, smart secara rohani. Anda mesti belajar berkata, aku ikut Korah atau aku tinggalkan dia. Anak-anaknya, saya tidak tahu ceritanya persis
Alkitab tidak pernah ceritakan kepada kita. Menurut saya itu heroik sekali dan menggetarkan hati. Anda bisa kebayang itu. Ketika Korah panggil anak-anaknya, mereka mundur menjauh. Mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dia teriak, dia panggil anak-anaknya. Itu kematian yang mengerikan, karena pada saat terakhir anak-anak berkata, sorry, aku tidak dengan kamu. Aku memilih yang Tuhan mau dan bukan yang kamu mau. Oh, menyakitkan sekali, Pak. I know. Saya tahu itu. Tapi kalau Anda sebagai Korah hidup lagi, apakah engkau berkata, oh lebih baik kalau saya tak ajak ke neraka, Pak, sekalian? Apakah begitu? Anda orang tua kejam dong. Tapi itu kenyataan. Bayangin, Anda bisa lihat gak? Bisa kebayang gak drama itu? Datang Abiram dengan anak-anaknya, saling berdekapan, ketakutan. Sebagian besar meninggalkan mereka. 250 orang. My goodness. Dengar saudara ya, orang itu kalau nggak ngerti hukum Tuhan. Saya bilang kadang-kadang, saya baca Tuhan, ini Musa ini kejem atau orang baik sih sebetulnya. Tahu disuruh apa? Bawa perbaraan. Hukum Tuhan berkata, lu bawa itu kamu mati. Kalau kamu bukan orang Lewi. 250 orang ini hasil rapat. Ini bukan orang Lewi. Musa berkata, ambil perbaraan. Detik mereka mau ambil, sudah goblok banget itu. Pasti mati tuh. Masalahnya mereka nggak ngerti dan nggak percaya. Cuman areng kok. Nggak percaya. Sejak saya baca pertama, saya bilang, ini kan sebetulnya dikasih bom bunuh diri untuk jeblok di WC masing-masing, saudara. Bukan di kerumunan orang, itu seperti bom bunuh diri itu. Yang berkata, lu ambil deh. Waktu mereka mau ngambil itu, bukti mereka berkata, tidak percaya. Itu kan bodoh. 2 anak Harun yang lain itu pakai api asing, tuh mati kok. Ini bukan orang Lewi, disuruh bawa perbaraan 250. Anda pikir dengan dukungan rakyat engkau akan selamat? No way. Mereka bawa itu. Artinya mereka mau berkata, loh, aku gak percaya semua nonsens ini. Itu hukum ya bolehlah, tapi aku gak percaya, mari saya ambil. Anda ingat Raja, siapa itu? Usia, Raja Usia. Masuk ke bait Allah, bakar korban ukuran, dicegah imam, marah, bom kena kusta. Saudara pikir Tuhan itu guyonan dengan hukumnya? Ada orang-orang yang terlalu percaya diri dan berkata, gak ada artinya. Dia bawa langsung ke sambar. Gak lama itu. Itu kan seperti itu bodoh banget. Ada minuman isinya racun, dibilang minum ya, ini kusajikan, silahkan dengan nampan perak. Diminum. Tapi tahu itu racun, hanya tidak percaya bahwa itu racun. Ini seperti Anda minum obat serangga dan obat itu racun tikus ya, dan berkata ini enak kok, ini nggak apa-apa, ini kayak Sprite rasanya, kemerenyes. Iya, kemerenyes di perut dan di ususmu. Saya ngerti nggak? Ambil perbaraan itu bodoh banget. Tapi masalahnya kenapa mereka ambil? Nggak percaya. Orang boleh berkata, Musa jahat dong. Terserah. Musa mau berkata, sebetulnya kalau mereka percaya, mereka berkata, tidak Musa, aku mati. Tapi kalau ngomong begitu, berarti percaya Harun dipilih Tuhan. Dilema kan? Dan kalau Anda berkelompok, Anda bisa begitu berani karena Anda punya kekuatan teman. Psychologically-nya begitu. Diambil, saudara. Begitu diambil, bacalah. Habis, gak tersisa. Tapi menurut saya yang paling dramatis adalah ketika mereka harus berkata tidak dengan pilihan bapaknya. Waktu mereka hanya menggeleng kepala. Bapaknya panggil berkata, ayo, mereka hanya menggelengkan kepala mereka. Dan sementara orang-orang Lewi yang lain menahan mereka berkata, jangan. Dan mereka berkata, kami tidak mau ikut Papa. Dan belum mungkin sempat Korah merayu mereka lebih jauh.
Mungkin lihat anak-anaknya hatinya hancur. Dia mungkin kecewa kenapa Datan Abiram lebih solid keluarganya. Anak-anaknya mau ikut, mereka tidak pernah ngerti. Sekian detik kemudian bumi akan terbuka, mereka masuk dan ditutup lagi. Saudara tahu, gereja ini sebetulnya cikal bakal awalnya itu karena beberapa anak di Semarang ini. Waktu itu orang tuanya belum lahir baru. Mereka dipaksa nyembah berhala. Mereka bilang tidak. Mereka diusir malam-malam itu. Dan yang ngerawat mereka di awal itu ayahnya Pak Thomas itu, saudara. Tanyain. Itu yang ngerawat ini anak-anak SMP, SMA. Berapa orang ya? 7 atau berapa orang? 7 anak kira-kira. Diusir keluar malam-malam, hujan lebat, diusir keluar dari rumah orang tuanya. Mereka beri penghormatan terakhir itu dalam pengertian waktu itu masih hidup sih. Mereka sujud kepada bapaknya. Mereka bilang, kami mengasihi papa, tapi kami mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Diusir, keluar, diusir. Mereka ini yang kemudian di Jalan Kapuran itu mereka buat persekutuan. Dari situ lahir kegerakan pelajar, terus bergerak sampai di antaranya jadi tempat ini. Dan itu muncul, kalau Anda perhatikan, kegerakan itu melahirkan banyak hamba Tuhan. Kalau Anda tahu ada namanya GCIFGF, itu bosnya teman baik saya, Jimmy Untoro, itu dari situ sebetulnya. Dia itu teman baiknya teman-teman ini yang diusir. Anda tahu Pesat yang pendirinya Pak Bambang Budianto dari situ tuh. Kalau Anda ke Amerika, beberapa gembala sidang orang Indonesia, juga orang-orang Semarang, dulu lahir bareng seperti itu. Saudara pikir ini kelompok yang datang karena orang bagi lemper, lalu kemudian bagi pisang goreng, ayo datang, genteng, haleluya, pulang bawa lemper masing-masing, gitu. Saudara pikir begitu? No way. No, Pak Timotius pernah buat, namanya apa itu? House of Prayer. Luar biasa. Di mana-mana orang buat house of prayer, ada di mana buat house of sacrifice di situ muncul lagi. Banyak kelompok berdiri. Lahirnya karena apa? Bukan karena nasi goreng dan nasi kucing apalagi dibagikan setelah kebaktian. Bukan. Orang-orang berani pilih sesuatu yang beda. Diusir orang tuanya, pergi. Saudara pikir bahwa mereka tidak bayar harganya, Tuhan akan buat sesuatu? No way. No way. Hidup itu cuma sekali, saudara. Hidup cuma sekali. Beberapa bulan terakhir saya beberapa kali nonton film-film tentang orang besar, orang-orang yang dipakai, yang hebat di zamannya. Hebat sekali. Itu orang-orang yang berani buat keputusan yang tidak populer, tapi dia ngerti itu benar. Kalau tidak ada perubahan, minggu ketiga saya akan ke Mongolia, di Ulan Bator. Bantu doa ya, beberapa hari di Mongolia. Didirikan oleh seorang raja bernama Genghis Khan. Dan kelak ada cucunya namanya Kubilai Khan yang terkenal sekali. Tapi foundernya itu kerajaan Mongol itu Genghis Khan. Kelak cucunya menaklukkan daratan Cina, luar biasa. Sampai di dekat di utara Beijing itu kan dibangun tembok Great Wall untuk menahan mereka. Nggak bisa. Orang barbar, orang Mongol itu mereka jadi penakluk yang hebat sekali. Genghis Khan itu raja dari sebuah suku. Cuman suku aja. Dan masing-masing itu punya anak buah yang berbeda-beda dengan kelompok masing-masing. Dan Genghis Khan ini menarik sekali. Dia pertama kali punya wawasan untuk menyatukan suku-suku itu dari mana? Dari salah seorang istrinya. Dia kawin dengan seorang gadis, digambarkan aneh sekali, rambutnya merah, pirang merah gitu, aneh. Dia suka gadis ini. Dia kawin, dia ambil. Malam pertama dia menikah. Aneh banget. Ini perempuan aneh banget. Genghis Khan nggak punya ide. Kelompoknya besar. Ada 2 kelompok besar di Mongol pada waktu itu. Dan dia termasuk kelompok yang satunya. Dia berkuasa. Orang takut dengan dia. Dia raja yang kejam sekali. Nggak ada visi, nggak ada apa-apa. Malam pertama waktu mereka kawin, perempuan ini ambil tombak, saudara. Bukan dilemparkan ke Genghis Khan, tapi dia lemparkan begini tombak.
bukan begini, dilemparkan begini. Dan Genghis Khan pegang tombak itu. Gadis ini berkata, patahin. Ketawa dia. Patah. Dilempar lagi. Tangkap oleh gadis ini. Terus dua tongkat ini digabung. Bam. Dia bilang, patahin. Ketawa Genghis Khan ya. Dan ini bukan orang goblok. Dia bilang, aku tahu maksudmu. Dua suku ini harus satuin. Visi. Bam. Dia mati ketika dia menaklukkan suku yang satunya. Karena lukanya dia derita. Dan akhirnya dia mati. Tapi cucunya menaklukkan Cina, saudara. Kubilai Khan itu menaklukkan Cina. Luar biasa. Saya punya teman, hamba Tuhan di Bandung. Nama marga depannya itu Na. Dia punya Na di sini. Dia cari silsilahnya. Ketahuan itu asalnya dari Mongol. Dia bangga, dia bilang, gua masih ada bau-bau Genghis Khan dan Kubilai Khan, katanya. Hidup cuma sekali. Anda bisa buat keputusan yang tiba-tiba mengubah sejarah kehidupan sekitar kita. Tidak populer mungkin. Anak-anak ini menderita. Dia lihat orang tuanya di sana. Dia geleng kepala. Dia lihat dengan matanya sendiri. Bumi dibelah. Masuk, dikubur. Tidak kepahitan dengan Tuhan. Dia tahu murka Tuhan. Tapi itu membuat mereka tetap tidak kepahitan dengan Tuhan. Kalau kepahitan tidak mungkin ada 11 Mazmur diciptakan Bani Korah. Mereka tidak kepahitan. Mereka stay. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka ikut. Mereka belajar dari kematian orang tuanya. Dari pemberontakan, kekonaran orang tuanya. Mereka belajar kenal Tuhan lebih lagi. Saya berdoa hari ini. Apapun arus sedang mengitari Anda, sedang menyeret engkau kemana, belajar buat keputusan seperti yang Tuhan suka. Jangan buat keputusan yang populer karena orang lain akan suka. Buat keputusan yang membuat engkau tahu ini keputusan Tuhan suka. Dan kalau itu engkau kerjakan dalam hidupmu, akan muncul orang-orang yang militan, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang akan berkemenangan. Amen, saudara. Tutup Alkitab, saudara. Mari berdiri sama-sama. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Semua arahkan hati ke Tuhan. Sejarah masyanda karala masyanda karala. Sejarah la masyanda karala mata. Sejarah la hasoto korobo shende kiara la mata. Kiara la masyende kiere nemeke koro shende kiara la mata. Sete karala masyanda karala mata. Kiara pashoto korobo shende kiara la mata. Kiara pashoto korobo shende kiara la mata. Sete kiara la mata karala mata karala. Cerita ini sebuah pembelajaran buat kita. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri berdasarkan keputusan yang dia ambil. Membiarkan diri kita kecewa dengan Tuhan adalah sebuah kebodohan yang berlipat kali ganda. Kalau Anda kecewa dengan penciptamu, kepada siapa lagi engkau akan berpaling dan engkau akan pergi berlari. Ada orang-orang yang pengertiannya tidak pernah nyampe seperti yang Tuhan mau. Karena itu dia buat keputusan-keputusan yang salah dalam hidupnya. Dan seringkali Tuhan ketika mengerti orang-orang berbuat salah, kalau Tuhan masih begitu cerewet ngomongin kita begitu banyak, itu masih baik. Tapi ada kalanya dia hanya sekedar bicara satu patah kata. Ketika tanda petik cerewetnya Tuhan sudah mulai hilang,
dan tinggal satu patah, dua patah kata dia sampaikan, sudah dekat loh dengan saat hukuman. Mari hidup bukan seperti orang dunia, mari hidup sebagai anak-anak Tuhan. Beranilah buat keputusan walaupun tidak populer, saudara. Arus dunia berkata lain, kita akan berkata yang berbeda. Perasaan jahat kita berkata yang lain, kita juga akan memutuskan yang berbeda. Semua yang coba dunia tawarkan, kita akan berkata yang berbeda. Di tempat kerja, di tempat sekolah, dalam rumah tangga, saya berdoa akan muncul orang-orang yang militan, yang tidak akan goyah oleh apapun, juga ditekan seperti apapun kau berkata, aku taruhkan semuanya Tuhan. Dan pada waktu itu hidupmu akan berbeda, akan sungguh-sungguh berbeda. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama saya lagi. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan, saya mau baca satu kisah. Karena banyak orang bertanya, dari mana Pak sebenarnya kita buat perjamuan dan sebagainya. Di perjanjian lama ada sebuah kisah menarik. Tetap berdiri sebentar, saudara. Lalu kita akan sembah Tuhan lagi. Dalam kitab Kejadian inilah ceritanya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawi, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Reaksi Abraham aneh sekali. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Imam dari Allah yang maha tinggi membawa roti dan anggur. Sebagai responsnya, dia kembalikan 1/10 dari semuanya. Bagus juga karena hari-hari ini, di minggu-minggu awal, saya ingatkan lagi akan hubungan Tuhan dengan kita. Hari ini dia berikan roti anggur. Dan dia berikan, dia mau berkata dengan iman bahwa kamu sudah menang. Karena Abraham terima itu ketika dia sudah mengalahkan lawan-lawannya. Dan saya mau ajak malam hari ini Anda terima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Dengan iman yang sama seperti seorang imam dari Tuhan yang maha tinggi, imam besar agung, kita berkata, aku berikan roti dan anggur kepadamu, tubuh dan darahku. Karena aku berkata kamu sudah menang, kamu sudah mengalahkan dunia. Dan kalau Anda terima dengan iman hari ini, engkau juga mau berkata, aku terima dengan iman kemenanganku. Pada saat kau terima dengan iman, dan pada hari nanti, malam nanti, kita bawa korban perpuluhan, kita kembalikan ke dia. Kita berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ini responku kepadamu. Saya percaya sesuatu yang ilahi akan Tuhan buat dalam hidup kita. Karena kalau Anda baca di pasal yang ke-15, Tuhan berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Orang yang merespon dan menerima semua yang dia berikan dengan benar, upahmu akan sangat besar. Saya berdoa, biarkan hati kita boleh diangkat Tuhan, makin mendekat kepadanya. Semua angkat tangan lagi sama-sama.